Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arga Suara Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita berhubung ke database dengan Y2 atau working with database with Y2. Oke, lanjut saja. Yang pertama yakni kita akan membahas tentang YDAO. Jadi YDAO ini adalah singkatan dari Database Access Object, di mana YDAO ini dibangun di atas PDO atau PHP Data Object. Eh, Jika ingin kita ketahui apa itu PDO, jadi pada PHP pada dasarnya jika kita ingin mengakses database, misalnya SQL atau database lainnya itu kita akan menggunakan SQL atau query language. Nah, pada video ini berada di atas SQL itu. Jadi pada PHP nanti kita bisa mengakses database kita dengan menggunakan PDO. Nah, sedangkan di atas PDO lagi ini ada DAO, yakni yang kita gunakan pada Y nanti, di mana DAO ini menyediakan Object Oriented API untuk mengakses database relasional. Jadi pada Y nanti kita menggunakan DAO, di mana di bawahnya ada PDO, lalu di PDO di bawahnya lagi ada SQL. Nah, PDO ini merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan PHP. Nah, seperti bagaimana yang saya jelaskan tadi. Jadi, kita mengakses dari PHP menggunakan PDO. Pada Y2 kita menggunakan DAO yang akan dibangun di atas PDO-nya nanti. Selanjutnya, YDAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti query builder dan active record. Jadi pada YDAO juga nanti ada bisa kita lakukan query builder dan active recordnya. YDAO dapat langsung mendukung DBMS berikut. Jadi banyak database yang didukung oleh YDAO, yakni yang pertama sudah pasti MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, ada Cubread version 9.3 ke atas, ada Oracle juga, dan MS SQL versi 2008 ke atas. Oke, selanjutnya yakni koneksi ke database. Jadi untuk dapat mengakses ke database pada Y2 ini kita harus terhubung dengan database ini. Nah, kita terhubung dengan database dengan cara membuat instance dari y/db/connection. Jadi nanti instance-nya ini y/db/connection. Selanjutnya akses ke database seringkali dilakukan dari beberapa tempat berbeda. Jadi bisa saja banyak file yang memerlukan akses ke database, misal file mahasiswa kita pisahkan membutuhkan database. Selanjutnya ada file misal dosen, dia juga membutuhkan akses database. Jadi seringkali database kita itu diperlukan untuk diakses di banyak tempat. Nah, makanya koneksi database lebih tepat jika dikonfigurasikan pada application komponen dan script di atas. Jadi lebih tepat jika koneksi ke database kita ini kita simpan di komponen ini agar nanti lebih mudah dalam penggunaan dan pemanggilannya. Selanjutnya jika sudah kita simpan di komponen, nanti kita dapat mengakses koneksi ke DB melalui y.2.2 $app lalu DB. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana pembuatan database-nya dalam komponennya. Dan untuk mengaksesnya seperti ini. Konfigurasi di atas contoh koneksi ke database MySQL untuk database lain. Pastikan nilai dari properti atau DSN diisi dengan nilai yang sesuai dengan database server yang digunakan. Nah, untuk koneksinya ini pada contoh yang di atas ini, jadi kita menggunakan MySQL. Nah, jika kita menggunakan Postgre bisa diganti misal PGSQL, lalu hostnya ini localhost karena kita mengakses pada server kita. Jika ada menggunakan server dari luar, jadi nanti bisa diganti dengan IP dari servernya. Lalu database name-nya sesuaikan dengan database yang kita gunakan. Begitu juga dengan username dan passwordnya. Jika kita perhatikan pada struktur file kita, jadi di config web.php ini ada komponen. Bisa kita lihat ini bagian komponen. Nah, di mana di bagian komponen ini terdapat DB. Nah, DB ini dia memanggil $DB. Sedangkan $DB ini akan kita require di atas ini. $DB diambil dari /db.php. Nah, di sini. Jadi untuk pengaturan database-nya di sini, di mana MySQL lalu localhost-nya dan database yang saya gunakan yakni basic. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya yakni menjalankan SQL query. Jadi untuk menjalankan SQL query, kita akan memanggil fungsi create comment dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia. Lihat script di samping. Oke, jadi sebenarnya nanti pada Y2 kita tidak akan menggunakan query seperti ini. Jadi jarang menggunakan query seperti ini. Jadi sudah jarang kita menggunakan SQL. Jadi nanti ini dicontohkan dulu bagaimana jika kita menggunakan SQL. Jadi caranya bisa kita tulis seperti ini.
menggunakan create comment, di mana kita db sama panah create comment, db-nya dari atas ini kita mengakses database-nya dengan y.2.2 app db. Lalu create comment untuk membuat komennya, dan di dalamnya kita tulis perintah SQL yang kita inginkan. Dan setelah itu beberapa metode eksekusinya kita panggil di sini salah satu. Jadi misal query all, nanti dia akan mengambil semua data yang ada di dalam database kita. Query one hanya mengambil yang pertama, query column hanya mengambil kolomnya, dan query scalar akan mengembalikan nilai scalarnya. Oke, jadi sebagai catatan, untuk menjaga presisi data yang diambil dari database selalu direpresentasikan sebagai string, walaupun tipe data dari kolom pada table adalah numerik. Nah, jadi apa yang akan kita dapatkan nanti dari database ini akan menjadi string. Jadi apapun tipe datanya akan diubah menjadi string. Jika kita buat contoh bagaimana caranya, misal kita buat satu controller, di sini kita buat misal test db controller, lalu kita buat di sini dan kita tambah namespace app controllers. Oke, lalu kita buat kelasnya, kelas test db controller extend controller. Oke, lalu di sini ada yang lupa kita buat kelasnya test db controller extend controller. Oke, selanjutnya kita membutuhkan lalu di sini kita akses database-nya. Jadi misal db sama dengan seperti ini kita maaf, ada yang saya lupa buat functionnya. Public function action read, di sini kita read. Oke, lalu kita hapus dulu, kita buat db sama dengan y app db. Oke, apa ini? Oke, selanjutnya kita ambil nanti rows sama dengan db dan create comment. Kita buat komennya dan kita tulis perintah SQL-nya di sini. Select bintang from mahasiswa. Nah, di sini kita pakai query all. Oke, lalu kita return this render. Lalu di sini nanti kita buat view-nya read, karena di sini action read, kita ikuti view-nya read nanti. Dan kita kirim data rows
rows. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu kita buat untuk view-nya. Di sini kita buat satu lagi folder, namanya, maaf salah tempat. Di view kita buat testdb. Lalu di dalam sini kita buat read.php. Oke, lalu akan seperti ini. Saja div dot read SQL. Di sini kita kasih H3 hasil query. Lalu di sini printer dollar rows. Seperti ini. Lalu jika kita coba untuk akses tadi basic web, namanya hdb/read page not found. Maaf, sepertinya ada kesalahan nama controller. Oke, sudah. Lalu coba kita akses lagi. Nah, sudah tampil seperti ini. /db controller. Jadi hasil query-nya seperti ini untuk semuanya jika kita menggunakan query all. Jadi akan tampil semua yang ada dalam database kita. Sedangkan jika kita ingin mencoba yang lain, misal kita mencoba yang query one. Nah, jika di sini kita ganti dengan query one, di sini sudah ada. Kita query one, kita refresh, maka akan tampil baris pertama saja. Selanjutnya jika kita coba query column, saat kita coba, nah di sini akan tampil kolomnya saja, ada berapa. Lalu jika kita menggunakan query scalar, maka nanti akan tampil skalarnya saja, nilai skalarnya ada berapa untuk skalarnya. Oke, kita ganti jadi query all. Ini untuk bagaimana cara kita untuk mengeksekusi query-nya. Selanjutnya kita lanjut. Selanjutnya adalah binding parameters. Jadi ada kalanya jika kita ingin memasukkan parameter pada SQL kita. Jadi misal parameternya ini berasal dari user. Nah, user nanti akan menginputkan misal untuk sebagai filternya, misal namanya atau ID-nya. Nah, ini nanti akan rawan terjadi SQL injection. Jadi user bisa memasukkan misal SQL yang merusak database kita, misal dia membuat create atau apa yang sebagainya yang dapat merusak database kita. Nah, ini untuk menghindari SQL injection tadi, kita menggunakan pendekatan binding parameters. Nah, pendekatan ini juga akan meningkatkan performa dari statement SQL kita. Jadi jika ada banyak data dalam SQL kita saat kita melakukan query, maka dengan binding parameters ini akan meningkatkan performa kita dalam melakukan query-nya nanti. Ada beberapa metode dalam binding parameters, jadi kita bisa menggunakan bind value untuk single parameter, bind values untuk multiple parameter, dan bind param sama dengan bind value, tapi juga support bind parameter reference. Jadi contohnya bisa kita lihat di sini. Jadi sebelum kita pilih metode query-nya, kita bind dulu value-nya seperti ini. Jika kita contohkan, misalnya seperti ini, kita nanti pada database kita, di sini kan ada nama, misal kita menggunakan ID. Contohnya misal ID, di sini kita $ID, kita memerlukan ID. Selanjutnya mahasiswa, where ID sama dengan di sini kita tambah ID. Nah, seperti ini. Lalu kita query one. Nah, seperti ini. Jadi saat kita mengakses ini kan not found. Jadi kita tambah seperti ini, ID sama dengan misal 1. Oke. Nah, akan tampil seperti ini.
Nah, ini akan berhasil, misal 2 juga berarti tidak ada, misal 3, nah misal 5, 6, maka tidak ada datanya. Nah, ini hal seperti ini akan rawan terjadi SQL injection. Jadi bisa saja nanti usernya memasukkan sesuatu di sini yang dapat merusak database kita. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita menggunakan binding parameter sini. Cara membuatnya, jadi di samping kita langsung memasukkan variabelnya, lebih baik kita menggunakan binding parameter tadi. Jadi kita menggunakan titik 2 ID seperti ini, titik 2 ID seperti ini. Lalu kita bind value-nya sebelum kita query, kita bind dulu. Nah, di sini kita tambah bind value. Nah, di sini dimana tadi ini adalah ID, lalu kita ambil dari ID seperti ini. Oh maaf, bukan itu, seperti ini. Nah, saat kita query, nah hasilnya akan sama saja. Ini akan lebih aman dan meningkatkan performa dari statement SQL kita. Oke, itu untuk bind. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Jadi misal bind values, nanti kita bisa simpan parameternya ke dalam sebuah variabel yang bertipe array. Nanti kita simpan dan kita bisa gunakan. Misal kita ingin tambahkan seperti ini. Kita ingin mencari mahasiswa yang namanya mahasiswa 1 dan kita ingin mencari yang ID-nya 1 dan NRP-nya ada 312.06.0021. Jadi nanti caranya seperti ini. Misal kita buat di sini, kita tambah param sama dengan di sini sebuah array. Lalu yang pertama ini misal ID, ID-nya nanti mengambil dari misal ID. Lalu untuk nama misal NRP, nanti mengambil dari NRP. Nah, sebagaimana yang ditunjukkan di sini, ID status di sini bisa kita lihat, oh ternyata di sini bukan koma tapi seperti ini untuk anunya, lalu titik koma di sini. Nah, kita bisa NRP di sini kita juga akan mengambil NRP-nya. Seperti ini, kita save. Lalu di sini kita menggunakan bind values. Bind values di mana di sini kita mengambil dari params. Nah, seperti ini dan langsung saja params seperti ini, where ID ID dan koma NRP sama dengan NRP. Nah, maka jika kita seperti ini, kita memerlukan ID-nya 1, lalu dan NRP sama dengan 312.06.0021. Nah, seperti ini. Nah, jika ininya salah, kan nanti tidak akan ditemukan. Oke, jadi seperti itu untuk bind values-nya. Kita kembalikan saja ke awal tadi. Jadi kita tidak memerlukan ini lagi. Oke, seperti ini. Dan kita coba. Oke, seperti ini. Jadi itu untuk bind values, dan untuk bind param ini nanti sama. Jadi kita buat SQL-nya kita simpan dalam sebuah variabel. Lalu kita ganti ID-nya, misalnya ID-nya 1, lalu kita panggil query 1, seperti itu untuk bind paramnya. Oke. Untuk menjalankan perintah SQL selain query, jadi misal tadi kan query ada query all, query column, query scalar, query one. Nah, bagaimana jika kita ingin menginsert, mengupdate atau melakukan delete pada database kita? Nah, nanti kita menggunakan metode execute ini. Jadi akan kita panggil execute. Misal contohnya Pak di sini kita untuk update. Nah, dia menggunakan create command lalu update apa yang kita update dan execute. Atau kita juga bisa menggunakan ini, langsung menggunakan insert, update atau delete. Jadi misal kita insert tanda panah ini, lalu kita insert nama kolomnya apa dan nama kita isi di sini. Misal insert nama tabelnya user dan kolomnya misal nama, lalu same age, umurnya berapa, execute. Jadi menggunakan array jika kita ingin menginsert beberapa kolom. Nah, lalu untuk update juga sama, bisa menggunakan update lalu nama tabelnya dan kolomnya seperti ini. Untuk delete juga seperti ini, nama kolomnya apa, where statusnya sama dengan 0.
Lalu untuk batch insert kita juga bisa melakukan batch insert. Jadi misal tabel user lalu kita ingin menginsert nama dan age. Nah, di sini kita langsung tambahkan beberapa banyak data yang akan kita masukkan. Misal kurung siku Tom 30 lalu Jen 20 Linda 25. Nanti akan dieksekut. Tinggal kita execute dan tersimpan ke dalam database kita. Selanjutnya yakni meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik atau quote. Jadi ada kalanya pada database kita ingin meletakkan nama tabel atau kolom kita dalam sebuah tanda petik atau quote. Contohnya seperti ini, select some salary from employee. Nah, salary-nya ini kan dalam tanda kutip. Nah, jika pada MySQL maka mungkin akan berhasil, tapi bagaimana jika kita memindahkan menggunakan database lainnya? Nah, karena aturan penggunaan quote berbeda antara DBMS yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada beberapa aturan penggunaan quote pada beberapa DBMS. Nah, untuk menangani hal tersebut, kita akan membuat sebuah aplikasi yang database agnostik atau tidak terikat dengan jenis database DBMS. Artinya, ya, jika kita menggunakan DBMS lainnya, maka SQL yang kita buat bisa menyesuaikan diri dengan DBMS yang kita gunakan. Jadi bisa berpindah-pindah DBMS dengan lebih mudah. Nah, caranya yakni kita bisa menggunakan kurung siku 2 kali untuk menambahkan quote pada kolom. Sedangkan untuk pada nama table kita menggunakan kurung kurawal 2 kali untuk menambahkan quote pada nama table. Contohnya seperti ini, select count lalu kurung siku 2 kali ID from kurung kurawal 2 kali employee. Artinya nanti akan jadi seperti ini, select count quote ID dan from quote employee. Jadi nanti ini akan jika kita menggunakan DBMS lainnya akan berfungsi dengan baik. Jadi tidak akan terjadi masalah. Karena SQL yang kita buat sudah menyesuaikan atau agnostik, jadi tidak terikat dengan jenis DBMS. Selanjutnya adalah multiple DBMS. Dalam sistem yang benar atau kompleks, seringkali terdapat beberapa server database atau untuk data yang sama. Jadi pada aplikasi yang besar biasanya atau aplikasi yang kompleks itu, biasanya dia tidak hanya menggunakan satu server database, tetapi bisa menggunakan beberapa server database untuk data yang sama. Hal ini karena untuk memungkinkan kecepatan akses dari user. Jadi bisa saja banyak sekali user yang mengakses. Nah, maka akan menyebabkan lambat respon dari server database kita karena menangani banyak request. Makanya biasanya diperlukan beberapa server database agar bisa diakses lebih cepat datanya. Nah, kita perlu untuk performa, kita perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan data di DBMS left atau read-write splitting. Di sini akan dilakukan pemisahan antara mengaplikasikan antara penulisan data dan pembacaan data. Jadi penulisan data dilakukan di master, sedangkan untuk pembacaan data akan kita lakukan pada slave kita di DBMS left atau read-write splitting. Untuk menerapkan strategi di atas, kita perlu mengatur konfigurasi koneksi database Anda seperti skrip di samping. Nah, jadi untuk menerapkan read-write splitting, kita bisa konfigurasi koneksi database kita seperti di samping ini. Jadi di sini dipisahkan antara masternya. Lalu di bawah master ini ada slave config untuk slave-nya nanti. Jadi username-nya apa, password-nya apa, dan atributnya PDO attr underscore timeout ini. Artinya jika sudah 10 detik tidak ada respon, maka akan dikatakan bahwa datanya tidak ditemukan. Jadi jika kita ingin mempercepat bisa kita kurangi. Lalu list slave-nya di bawah sini ada beberapa slave yang dapat bisa gunakan. Jadi misal ada beberapa server, jadi DSN-nya nanti diisi DSN dari seperti ini. Misal kita lihat contoh pada database kita DB. Nah, di sini ini adalah masternya. Jadi nanti jika kita ingin buat slave config, maka bisa kita buat di sini di bawah lalu kita tambah slave config seperti di samping ini. Lalu untuk DNS-nya kita isi DSN seperti ini. Untuk DSN-nya. Nanti kita buat seperti itu. Jadi jika user akan mengakses menggunakan metode execute, misal write, update atau delete, nah nanti yang akan dikerjakan di master di atas ini. Sedangkan jika dia ingin meng-read atau melakukan query, maka akan dilakukan pada slave-nya. Jika terdapat beberapa server, maka akan dilakukan penggantian dari server yang lain. Penggantian antara server-servernya dilakukan secara bergantian. Oke, jadi seperti itu.
Selanjutnya adalah bekerja dengan skema. Jadi, DAO menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Jadi untuk kita dapat memanipulasi objek dalam database, DAO ini sudah menyediakan banyak sekali fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan atau metode-metode yang dapat kita gunakan. Di sini ada beberapa, misalnya create table. Jadi untuk membuat table kita tinggal create table, rename table untuk mengganti nama table, drop table untuk menghapus table, lalu ada truncated table untuk menghapus semua baris yang ada dalam table atau membersihkan tabelnya. Ada add column untuk menambah kolom dalam table, rename column untuk mengganti nama kolom, drop column untuk menghapus kolom, alter kolom untuk altering kolom. Misal kita ingin mengubah sesuatu pada kolom kita, lalu add primary key untuk menambah primary key pada kolom, atau pada tabel kita drop primary key untuk menghapus primary key, add foreign key untuk menambah foreign key, drop foreign key untuk menghapus foreign key, create index, membuat index, dan drop index untuk menghapus index. Jadi kita dapat menggunakan metode-metode ini nantinya dalam aplikasi kita. Jadi DAO ini sudah sangat memudahkan kita nantinya. Selanjutnya adalah query builder. Query builder dibangun di atas DAO. Sebagaimana yang kita pakai tadi, kita menggunakan SQL biasa. Nah, kali ini adalah kita akan menggunakan query builder yang dibangun di atas DAO. Di mana dengan query builder ini kita akan membentuk statement SQL yang agnostik, atau sebagaimana dikatakan tadi, agnostik ini dapat bekerja pada DBMS lain. Jadi menyesuaikan dirinya. Penggunaan query builder rupanya membutuhkan dua langkah. Ada dua langkah dalam menggunakan query builder. Jadi kita membuat objeknya terlebih dahulu, yakni memanggil i/db/query untuk merepresentasikan SQL query. Jadi kita membuat objeknya i/db/query, lalu menjalankan metode query-nya. Misalnya metode query-nya kita all untuk mengambil semua data, atau one untuk mengambil satu baris saja. Dari i/db/query untuk mengambil data dari database kita. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat di atas sini. Jadi yang pertama kita memanggil objek query-nya. Kita simpan di dalam variabel yang bernama query. Kita new, lalu kita ambil objek query-nya. Setelah itu kita membuat lagi rows untuk menyimpan hasil data yang kita tangkap nanti, hasil query kita. Jadi kita simpan dalam rows, variabel rows. Lalu kita memanggil query tadi, di mana berisi objek dari query, objek baru. Nah, di sini kita melakukan select. Nah, selectnya ini kita tinggal select, jadi sangat mudah, tidak perlu kita tulis lagi select apa. Di sini tinggal kita select, lalu tanda kurung, lalu gunakan kurung siku jika kita ingin select beberapa kolom. Jadi di sini kita masukkan kolomnya ID, email, lalu di posisi ini from mana, tabel yang mana kita gunakan, misal user. Nah, di sini user. Lalu where, last name apa, last name-nya Jono. Lalu limit ini untuk membatasi data, dan all untuk semuanya. Nah, hasil script di atas tadi akan berhasil seperti ini: select ID, email, from user, where, last name, limit 10. Nah, jika pada limit ini nanti karena tidak semua database ini mensupport limit, maka nanti query builder ini akan mengaturnya atau menerjemahkannya agar bisa dimengerti oleh DBMS yang bersangkutan. Di mana pada DAO ini juga sudah menggunakan bin parameter, last name diisi dengan text John. Jadi otomatis akan dibuatkan bind parameternya nanti, bind value seperti yang kita contohkan sebelumnya. Query builder akan menggunakan bin parameter. Selanjutnya kita jelaskan mengenai select. Jadi pada DAO jika kita ingin men-select data, tinggal memanggil fungsi selectnya ini, select. Sangat mudah sekali dengan kita panggil select. Lalu jika ada beberapa kolom yang ingin kita select, bisa menggunakan kurung siku seperti ini yang menandakan array. Seperti biasa, jika datanya lebih dari satu, kita masukkan kolom yang akan kita tampilkan. Nah, selanjutnya jika dalam database kita atau dalam query kita nanti ada beberapa tabel. Nah, kita ingin select nilai-nilai tertentu dari setiap tabelnya. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi nama tabel titik nama kolomnya. Misal ini. Berarti kita akan select ID dari kolom dari tabel user, select kolom email dari tabel user. Lalu jika kita ingin nambah alias, misalnya nama kolomnya nanti terlalu panjang atau kurang mendeskripsikan apa yang ada datanya, apa yang ada pada datanya, maka kita bisa menggunakan alias. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan s, jadi ID user. Jadi yang tampil nanti adalah ID_user. Atau kita menggunakan seperti ini, sama dengan lalu besar dari. Itu sama saja dengan yang di atas ini.
Atau kita juga bisa menggunakan concat. Jadi concat ini adalah penggabungan. Jadi misal kita ingin menggabungkan kolom first name dan last name, lalu kita tambahkan full name. Nah, bisa menggunakan seperti ini concat. Lalu apa yang ingin kita concat? Ini kode kosong ini artinya untuk spasinya kita pisahkan dengan spasi, last name as full name. Nah, ini kita jadikan sebagai full name. Atau kita juga bisa menambahkan add select untuk menambahkan kolom yang dipilih. Misal select seperti ini ID email, lalu kita ingin menambah lagi satu kolom lagi, kita bisa menggunakan add select, lalu apa yang ingin kita select, seperti itu. Selanjutnya untuk from. Nah, selain select kita juga bisa menggunakan from untuk memilih dari tabel mana database yang kita ambil. Contohnya seperti ini, from user, jadi dari tabel user. Atau jika ada lebih dari satu tabel, bisa menggunakan kurung siku, lalu nama tabelnya apa, misal user dan post. Lalu kita juga bisa menggunakan alias yang dapat dilakukan dengan cara, misal aliasnya kita langsung tambahkan di samping nama database kita, nama tabel kita, misal user U, jadi nanti U ini merepresentasikan user dan P ini merepresentasikan post. Atau bisa seperti ini menggunakan tanda panah, jadi U sama dengan besar dari user, P sama dengan besar dari post. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan subquery. Contohnya misal seperti ini. Jadi kita buat dulu subquery-nya, misal new query, lalu select ID from user where status sama dengan 1. Nah, jika kita ingin menggunakan subquery-nya, bisa kita menggunakan nanti di formnya. From you sama dengan subquery. Nah, ini subquery-nya nanti dialiaskan dengan you. Selanjutnya adalah where, di mana where ini merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi dalam SQL query kita. Misal ini kita tambahkan kondisi, ini bisa kita langsung tambahkan where, misal apa, statusnya sama dengan 1. Atau jika bisa menggunakan banyak parameter juga, misal status sama dengan id2 status, lalu kita tambahkan samping kurung siku buka status, lalu dari parameter status. Jadi bisa ditambahkan banyak parameter juga. Nah, di sini jangan masukkan variabel di dalam where secara langsung karena akan ada diserang SQL injection. Seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya ya, dan tentang SQL injection ini. Jadi sebaiknya kita melakukan banyak parameter. Selanjutnya kita dapat menuliskan beberapa kondisi di dalam where menggunakan hash format. Beberapa kondisi ini digabung dengan tipe operator n. Contohnya seperti ini, misal ada beberapa kondisi lebih dari satu, bisa menggunakan kurung perawan. Status sama dengan 10, type null, ID-nya 4, 8, 15. Nah, artinya nanti ini akan dibuat sebagai n semua. Jadi status sama dengan 10, n type sama dengan 0, n ID sama dengan 4, 8, dan 15 seperti itu. Jadi n ID sama dengan 4, n ID, atau 8, 15. Kita juga dapat menggunakan subquery pada where. Contohnya kita seperti tadi kita buat subquery-nya, lalu where ID sama dengan subquery, user subquery, nanti sesuai yang di atas ini. Selanjutnya kita juga dapat menambahkan and where dan or where. Nah, and where dan or where ini untuk menambahkan kondisi dalam query kita. Misal kita tadi sudah buat where status. Nah, jika ingin kita tambahkan kondisi lainnya, bisa tambahkan and where. Like, title, dollar search. Nah, nanti hasilnya akan seperti di bawah ini, where status sama dengan 10, and title like persen i. Persen ini didapatkan karena kita menggunakan like tadi. Jadi akan otomatis dibuatkan seperti ini yang mendekati atau sama dengan i. Itu untuk and where. Or where juga sama, jadi kita bisa menggunakan or where, maka nanti n-nya akan berubah menjadi or. Lalu filter where. Nah, pada filter where ini adalah hal yang menarik pada IDAO, di mana dengan jika kita menggunakan order where biasa tadi, jika misal search ini tidak ada, maka nanti datanya tetap akan ditampilkan. Search ini akan tetap digunakan padahal variabelnya tidak ada. Sedangkan pada filter where ini nanti jika misal username dan email dari user tidak dimasukkan oleh user, maka username-nya tidak akan digunakan. Misal username-nya memasukkan email, maka yang digunakan di dalam query-nya nanti hanya email. Username tidak akan digunakan karena tidak ada yang dimasukkan oleh usernya. Seperti di atas, seperti sebelumnya, filter where juga memiliki metode seperti and where dan or where, di mana kita gunakan dengan and filter where dan or filter where. Jadi sama seperti where, sama saja. Selanjutnya ada order by, group by, dan having.
di mana order by ini untuk pengurutan, dan jika kita ingin mengurutkan data, kita bisa menggunakan order by, lalu kurung siku ID kita urutkan sort ascending, jadi secara ascending dan name-nya secara descending. Kita juga bisa menambahkan kolom pada bagian order by dengan menggunakan add order by. Jadi jika ingin menambahkan order by lainnya, bisa menambahkan add order by. Lalu apa ditambahkannya? Lalu grup by adalah mengelompokkan data. Jadi jika kita ingin mengelompokkan datanya nanti, mengelompokkan hasil datanya bisa menggunakan grup by. Caranya hampir sama dengan order by, jadi kurung siku, lalu kita grup by berdasarkan apa? Misal berdasarkan ID atau berdasarkan status. Dan status ini ID dan status. Lalu untuk menambahkan kolom pada grup by, kita juga bisa menggunakan add group by sama seperti sebelumnya. Lalu having, di mana having ini bisa kita tambahkan, misal having status sama dengan 1. Untuk menambahkan having juga bisa tambah add having. Jadi hampir semuanya hampir mirip. Selanjutnya adalah limit dan offset. Nah, limit ini digunakan untuk membatasi data yang diambil. Misal limit 10, maka akan hanya diambil 10 data. Sedangkan offset ini adalah lompatan atau lompatan data yang akan kita ambil. Misal 20, artinya kita akan langsung memulai mengambil data dari 20. Di sini limit 10, offset 20, artinya kita mengambil data mulai dari baris 20 dan berjumlah 10, artinya kita mengambil dari data 20 dan seterusnya sampai 10. Nah, untuk database manager DBMS yang tidak mengandung limit dan offset, query builder akan mengenerate statement SQL yang mengsimulasikan fungsi limit atau offset. Itu salah satu kelebihan menggunakan query builder. Jadi akan otomatis digunakan sehingga kita bisa menggunakan database secara agnostik. Jadi bisa berpindah-pindah antara satu database nanti dengan mudah. Lalu juga ada query methods, di mana dengan query method ini adalah metode pengambilan datanya. Jika all, maka akan mengembalikan semua nilai, mengembalikan semua data. Jadi semua yang ada pada database hanya dikembalikan. Jika one, hanya baris pertama. Jika column, hanya mengambil kolom dari baris pertama saja, kolom pertama dari hasilnya. Scalar akan mengambil scalar value atau nilai scalar yang berada pada baris pertama dan kolom pertama dari resultnya nanti. Axis ini adalah untuk mengecek apakah query kita memiliki result atau tidak. Con ini untuk menghitung query kita. Lalu ada juga bisa menggunakan sum, average, mass, dan min. Jadi pada database kita juga nanti bisa menggunakan itu. Nah, selanjutnya batch query. Batch query ini ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, kita memanggil metode y/query lalu all. Nah, itu bukanlah pilihan yang tepat ternyata, karena all ini akan mengembalikan semua data pada database kita. Jadi jika pada database kita terdapat banyak data, misal jutaan, misal ratusan ribu atau jutaan data, nah semuanya ini akan dikembalikan nanti pada resultnya. Dan jika banyak user yang mengakses, satu user mengakses 1 juta data, user lainnya 1 juta, dan banyak user yang mengakses, maka akan sangat memperlambat server kita. Makanya ini tidak disarankan, maka disarankan menggunakan batch query, di mana batch query pada AI akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Nah, jadi dengan batch query ini data akan diambil per bagian. Jadi tidak langsung semuanya, misal 1 juta, tidak langsung dikembalikan 1 juta, tetapi dibagi-bagi. Contohnya seperti ini. Jadi kita memanggil new query, objek query-nya, dan from item. Lalu di sini menggunakan for each query batch 10. Nah, batch 10 artinya nanti setiap jumlah datanya akan dibagi menjadi 10 bagian. Misalnya dalam database kita tadi kan misal ada 100 data. Dan jika batch 10 maka akan dibagi 10. SI lalu disimpan di dalam variabel bernama items. Misalnya untuk menampilkan datanya for each items as item. Nah, ini items yang data yang diambil dari ini as item. Lalu echo item name. Jadi kita menampilkan namanya. Item as item lalu item name. Oke, seperti itu. Jadi nanti akan dibagi 10. Jadi misal 100 diambil 10 terlebih dahulu, disimpan di server, lalu dikembalikan ke result. Nah, yang disimpan tadi di penyimpanan ini bisa dihapus dan diganti dengan 10 data lainnya, lalu dikembalikan ke user lagi, diambil lagi 10 data, kembalikan ke user lagi. Maka ini cukup meringankan server kita nanti. Jadi tidak langsung 100 data dikembalikan.
Selanjutnya, cara lainnya untuk mengakses ini bisa menggunakan each. Jadi di sini akan menampilkan per baris. Jadi ini kan per 10, sedangkan ini per baris satu per satu. Secara default, batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Jadi batch query ini jika tidak kita tentukan ini jumlahnya, maka akan secara default menjadi 100. Kita dapat mengubahnya dengan mengisi nilai ukuran sebagai parameter pertama ketika mengambil metode batch query. Oke, jadi jika ingin mengubah berapa jumlahnya per batch, maka bisa mengganti hal di dalam sini. Oke, mungkin untuk part 1 untuk database ini hanya itu dulu. Selanjutnya akan kita bahas di part 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.